Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kita akan bahas materi tentang HTML. Itu nanti ada list, ada div, dan span, dan yang terakhir ada form. Ya, nanti kita sama seperti kemarin materi dulu, nanti setelah itu ada contoh programnya. Oke, yang pertama kali ini adalah materi tentang list, yang mana di list itu ada dua jenis, yaitu yang unordered sama ordered. Yang mana kalau yang unordered ini seperti ini ya, contohnya ya, itu tidak ini hanya bermain simbol yang bulat, nanti ada yang display pajang, atau bahkan ada yang lingkaran tapi tengahnya bolong, itu ada juga. Lalu yang order ini artinya adalah berkelanjutan, itu ada 1, 2, 3, 4 atau A, B, ABC, atau bisa juga huruf Romawi. Yang order artinya adalah dia yang berkelanjutan. Selanjutnya ini contoh penulisan. Jadi pertama kalau kita membuat list itu yang pertama kali dibuat adalah UL-nya ini, tag UL. Ini ya. Saya ganti pen. Nah, ini sama jangan lupa ditutup. Nah, ini adalah awalan ketika kita nanti akan membuat sebuah list. Lalu di dalamnya ini kalau kita ingin membuat listnya atau daftarnya ya, isinya ya, kita perlu menambahkan ini LI dan tutup LI. Nah, ini yang mengikuti jumlahnya. Kalau misal ada 5 data ya, LI-nya ini ada 5. Kalau ada 3 ya 3. Contohnya ada di bawah ini. Ini pertama URL-nya ini 1 ya. Hanya 1. Jangan lupa ditutup. Buka tutup dulu, lalu setelahnya kita masukkan datanya di dalam UL ini. Nah, ini ada LI ya. Kalau misal ada 3 data, artinya di sini ada 3 LI. LI. Nah, jangan salah ya. Ini kalau kita membuat 3 list, artinya kita nanti membuat 3 list. Jangan sampai kita hanya membuat 1 list menggunakan LI, coffee, terus nanti di enter T lalu milk. Nah, ini salah ya. Kalau ada 3 data ya berarti nanti ada 3 list seperti ini. Ini satu data, ini 2 data, dan yang ini 3 data yang ketiga. Lalu di dalam UL ini ya, ini kita bisa ganti-ganti. Kalau U itu artinya adalah unordered ya. Di sini nanti mau tipenya seperti apa, tipenya ada di bawah ini, bisa this. Di situ mendefinisikan list berbentuk butil seperti yang contoh di awal tadi, atau defaultnya adalah yang di sini. Kalau misal ini tidak dituliskan tipenya, itu otomatis this. Lalu circle di sini ya, ini adalah berbentuk lingkaran, dalamnya bolong. Ini yang saya jelaskan tadi, di dalamnya bolong, lingkaran luar. Untuk kita pakainya circle. Lalu square ini bentuknya kotak. Nah, kotak penuh. Nanti coba kita praktekkan. Lalu yang terakhir adalah non. Nah, ini kalau misal kita mau tanpa ada simbol, nah kita bisa memberikan non di sini. Dan nanti di mana sih letak ininya? Letak di circle, square, non ini ditulis. Nah, letaknya ada di sini, teman-teman. Pertama itu kita membuatkan sebuah style dulu di dalam URL. Ini artinya adalah style inline. Dia ada di dalam tagnya langsung. Nah, ini lalu nama parameternya adalah, nama atributnya adalah list style type ini. Ini harus sama persis, kemudian dikasih titik 2 ini, dan setelahnya ini adalah ini isinya. Nah, nanti yang di circle square non itu diisikan di sini.
Ya ini ya. Nanti tinggal ganti-ganti aja di sini. Oke, nanti simbolnya akan berubah sesuai yang dituliskan itu. Selanjutnya yang order ya, ini ya. Daftar. Oh, salah ini. Ini seharusnya ini saya coret ini. Nah, ini ya, daftar order dimulai dengan tag OL. Nah, ini kalau OL ini adalah yang artinya order dan diakhiri dengan OL. Nah, ini ya, perbedaan yang an sama yang tidak ya. Yang tidak an ini yang kalau tadi pakai UL, kalau yang ini pakai OL. Bedanya cuma di sini. Lalu di dalamnya LI-nya ini tetap sama ya. Ini mendefinisikan datanya. Lalu OL ini kita bisa tipenya kita bisa isi, bisa ganti-ganti. Ini kalau contohnya di sini tipenya diisi 1, artinya adalah nanti listnya itu tertulis berurutan 1 dan seterusnya angka. Lalu ketika nanti saya tuliskan ini A ya, A besar ya, nanti A, B, C itu juga huruf besar semua dan seterusnya. Kalau saya tuliskan A kecil, nanti seterusnya juga menggunakan huruf kecil. Lalu Romawi, nah, Romawi ini tuliskan I besar ya, bisa. Lalu kalau Romawi kecil kita menggunakan I kecil di sini. Nah ini nanti dituliskan di sini teman-teman ya. Kalau tadi ya yang unordered itu kita perlu menambahkan style, tapi kalau yang order ini tidak perlu, kita hanya menuliskan type-nya aja di sini. Langsung type sama dengan apa gitu. Mau diisi 1, A besar, A kecil atau yang lainnya. Lalu selanjutnya ini ada div. Div ini digunakan untuk membungkus tag-tag lain ya, agar memiliki perilaku yang sama. Jadi nanti contohnya di bawah ini, kalau kita semisal punya list daftar nama semisal ada 100 nama, itu kalau kita edit satu-satu per data, itu semuanya akan menghabiskan ruang memori yang sangat banyak ya. Jadi contohnya ada data pertama itu warnanya merah, data kedua warnanya merah, data ketiga warnanya merah. Nah itu nanti size ukuran dari filenya ini akan besar. Nah gimana supaya ini nanti size-nya itu tidak besar, pengelolaannya juga mudah. Nah kita menggunakan yang namanya div. Ini digunakan untuk mengelompokkan atau membungkus tag-tag lain agar perilaku yang ada di dalamnya itu semuanya sama. Jadi kita tidak perlu menuliskan satu persatu. Nah contohnya contohnya seperti ini. Kita div, stylenya ini color ya, colornya warnanya merah. Nah di sini kalau kita menggunakan warna ya color ini ya, ini itu ada dua cara, yaitu yang pertama kita menggunakan kode warna HTML yang depannya adalah pagar terus 000 yang jumlahnya ada 6 atau 3 pun bisa, atau juga kita menggunakan nama dari warna itu tapi menggunakan bahasa Inggris. Tapi ini ya sesuai dengan yang sudah didefinisikan oleh HTML. Contohnya red, blue, green. Nah itu defaultnya seperti itu. Kalau misalnya di sini ada donker ya, ada warna donker, ada warna Tosca dan lain, itu kemungkinan besar tidak dideteksi oleh si HTML-nya, sehingga kalau kita menggunakan bahasa seperti itu tidak akan terbaca. Ya, ini membacanya adalah bahasa-bahasa yang sudah dipahami oleh HTML, contohnya red, green, blue, dan lain-lain. Lalu di dalamnya ini intinya adalah nanti di dalam tag ini, div ini, itu akan diwarnai warna merah. Jadi semuanya ini nanti berwarna merah.
Ya, kita hanya mengatur di satu sini aja, satu tempat ini aja. Jadi nanti semuanya merah. Jadi kita tidak perlu melakukan editing di setiap tag ini. Kita tidak perlu. Itu yang div. Lalu yang span ini fungsinya kurang lebih sama seperti div, tapi dia tidak memiliki perilaku yang dimulai dari baris baru. Nah, perilaku yang sama ya, dan tidak memiliki perilaku yang dimulai dari baris baru. Jadi ini adalah, kalau span ini lebih kecil tingkatannya dibandingkan div. Kalau div itu dia bisa berbagai tag itu dijadikan satu, tapi kalau span ini dia hanya per kalimat. Contohnya, ini kalimat ini akan saya bungkus dengan span, atau mungkin dua kalimat ini akan saya bungkus dengan span. Kalau misal perilakunya sama, itu bisa. Tapi span ini tidak bisa membungkus heading 3. Nah, ini di aturannya tidak seperti itu. Span ini hanya membungkus sebuah kalimat. Kalau tag itu ya, itu membungkus sebuah kalau div itu membungkus berbagai tag ya. Tapi kalau span dia hanya biasanya standarnya adalah dia membungkus kalimat. Jadi kalau ada kalimat apa, itu biasanya dibungkus dengan span ini. Nanti tinggal di dalamnya mau dikasih warna apa atau mungkin ukurannya seperti apa, itu bisa. Jadi itu perbedaannya itu. Kalau div itu dia membungkus berbagai tag, semuanya bisa, heading, list dan lain-lain. Tapi kalau span ini juga sebetulnya membungkus, tetapi dia lingkupnya lebih kecil, yaitu hanya teksnya aja. Nah ini ya contohnya ya, ini span dia membungkus teks. Lalu kalau div ini dia membungkus semuanya, ada H3, ini heading, lalu spannya juga bisa dibungkus oleh div. Lalu yang materi yang ketiga adalah form. Nah ini form ya. Form itu mungkin teman-teman sudah familiar, karena kalau mau daftar di Unwahas dan lain-lain ya, itu yang pertama kali adalah menginputkan data ke sistem. Nah itu teman-teman pastinya sudah menjumpai seperti ini. Kalau username ya nanti diketikkan huruf atau angka di sini. Kalau password, nah ini biasanya kalau password ya, tipenya password itu nanti dia hanya bintang-bintang atau bulat-bulat. Nah itu nanti ada caranya. Nah untuk membuat formnya itu ada ketentuannya, ada aturannya. Yang pertama adalah kita harus definisikan dulu kita mau buat apa. Kita mau buat form ya. Yang pertama ini adalah kita membuatkan tag form, dan jangan lupa ditutup. Lalu di dalamnya kita baru membuat mau form seperti apa. Nah ini nanti ada di sini, elemen inputnya nanti ada di sini di dalamnya. Jangan lupa form, lalu form tutup di sini. Nah ini contoh-contoh elemen input yang ada di HTML. Itu ada text field seperti ini. Ini yang namanya tadi yang biasanya digunakan untuk username ya, username, nama dan lain-lain. Kalau sifatnya adalah text itu string ya, itu kita menggunakan yang namanya text field. Lalu ada password. Nah ini seperti ini ya, ini bulat-bulat tapi ada juga yang bintang-bintang, itu sesuai dengan browsernya. Lalu ada yang checkbox. Kalau checkbox ini artinya adalah dia bisa memilih atau mencentang ini ya, lebih dari satu, itu checkbox. Ini oke lah, itu checkbox namanya. Tapi kalau yang radio button ini dia hanya satu. Semisal ada beberapa pilihan, hanya satu. Ini contohnya adalah ketika ada soal multiple choice ya. Ada banyak jawaban, kita disuruh menjawab satu. Nah itu biasanya menggunakan radio button. Lalu list box ini ya, ini di dalam box ini ada banyak pilihan seperti ini contohnya. Lalu combo box juga kurang lebih sama seperti ini. Lalu text area, nah ini kalau
teman-teman menjumpai alamat itu kan panjang ya, mungkin alamat, deskripsi, keterangan, dan lain-lain ya, itu biasanya menggunakan text area ini. Lalu yang terakhir ini ada file. Nah, file di sini tipenya file, nanti akan formnya seperti ini. Lalu ketika kita mau menginputkan file itu ada tambahan ya di form HTML, form di tag formnya ini di dalamnya ditambahin yaitu persyaratan untuk mengirim file. Itu ada encrypt-nya, itu nanti ditambahkan file. Jadi nanti setelah kalau ada file ini, dia bisa mengirim filenya itu. Oke, nanti coba kita praktekkan. Oke, setelahnya kita coba praktekkan. Oke, ini sudah. Ini yang latihan kemarin, ini saya hapus dulu. Ini ya, ini jadi latihan 2. Itu filenya ada di sini. Nah, ini masih kosong. Oke, yang pertama kita latihan yang list ya. Yang list itu tadi ini yang list yang dulu ya, order. Ini itu kita pertamanya buat UL ini ya, UL jangan lupa ditutup. Nah, seperti ini. Kalau kemarin saya membuatnya pakai PHP Storm, kalau ini saya membuatnya pakai editornya pakai Sublime Text, macam-macam. Jadi nanti teman-teman jangan terpaku memakai yang Sublime Text atau yang lain ya. Yang penting adalah kenyamanan. Kalau teman-teman nyamannya pakai Sublime ya pakai Sublime. Tapi kalau yang lain ya yang lain. Lalu di dalamnya semisal mau ada 5 data, nama kota semisal ya. Ini, nah misal ada 5, nah kita sudah membuat 5 data sehingga kita bisa isi dalamnya. Misal pertama adalah Semarang, yang kedua ada Demak, yang ketiga ada Kendal, lalu ada Salatiga, dan yang terakhir ada Kudus. Coba kita simpan. Sudah saya simpan, tinggal hasilnya seperti apa. Oke, hasilnya adalah seperti ini ya. Nah, ini seperti yang saya katakan tadi, kalau kita tidak menuliskan tabnya, tipenya itu otomatis dituliskan seperti ini. Ini tipe disk. Nah, gimana caranya supaya ini kita ganti yang square? Nah, kita tuliskan di sini. Kalau UL ini perlu yang namanya style, lalu list style. Nah, kalau di ini ya Sublime Text, lalu yang PHP Storm itu biasanya kalau kita menuliskan list, nah di sini sudah ada rekomendasi. Kita mau apa ya? Style apa ya? Position, style image, style type atau yang lainnya. Nah, karena kita masih belajar yang type tadi, kita pakai yang type. Lalu kemudian, nah ini kok bisa gini ya? Itu gimana tadi caranya? Nah, isinya apa aja? Nah, itu kita bisa menggunakan CTRL spasi. Nah, ini di sini kita ada contoh-contohnya. Kita mau menggunakan yang apa ya? Nah, itu banyak ya. Contohnya tadi kita menggunakan yang square misal. Nah, ini hasilnya coba kita lihat. 1, 2, 3. Nah, kotak ya. Coba kalau saya mau ganti yang circle ini ya, hasilnya nah seperti ini. Oke, ini contoh yang pertama. Selanjutnya
yang list, sorry, kita buat komentar list order. Nah ini ya, lamanya gimana? Pertamanya adalah karena yang order kita OL, tutup, jangan lupa ditutup. Nah ini biar nanti tidak lupa. Kemudian kita LI, lalu jangan lupa ditutup. Kemudian kita rencananya mau jumlahnya berapa sih? Misal 3 aja ya, kita buat 3. Sorry, 1. Nah udah, kita rapikan. Nah oke, ini mungkin teman-teman kalau membuat coding ya, itu dia adalah seperti ini defaultnya biar rapi. Pertamanya adalah pastinya paling kiri dulu. Kalau nanti ada sub di dalamnya, kita biasanya adalah tab sekali. Nah itu ada di dalamnya yang ada body ini sub. Lalu di dalam subnya ini juga dia di kanannya ini tab 1 kali lagi dia, sehingga hasilnya seperti ini. Lalu kalau misal ada datanya, nah itu tab satu kali lagi ya. Lalu UL-nya ini setara dengan yang ini. Nah ini untuk kerapiannya seperti ini ya, untuk aturannya. Lalu untuk yang selanjutnya ya, ini sesuai dengan urutan yang sebelumnya seperti ini. Kalau ada anaknya, kalau ada datanya ya, kita ini di tab 1 kali. Tapi jangan gini ya, nah ini nanti akan membingungkan ini, apalagi gini ya. Nah ini udah agak bingung. Nah kalau gini, ini artinya kan adalah di dalam OL ini datanya itu ini. Nah kalau semisal ini adalah seperti ini, nah semua seperti itu, nah ini akan bingung ya. Nah ini yang OL-nya mana, yang datanya pembukanya mana, yang datanya mana, ini agak membingungkan. Sehingga untuk kerapian dan pemahamannya lebih mudah, pengeditannya kita menggunakan seperti ini untuk kerapiannya. Oke, terus ini semisal yang latihan yang alter ini ya, itu buah, misal nama buah mangga, buah jambu, yang ketiga adalah buah jeruk. Nah misal seperti ini, hasilnya adalah nah 1, 2, 3, defaultnya adalah seperti itu. Kalau kita mau ganti huruf kecil ya di sini, karena ini kita menggunakan tab saja. Lalu huruf kecil ya, tadi A ya mulainya ya. Nah hasilnya seperti itu. Saya mau ganti Romawi besar. Nah seperti itu. Saya mau ganti Romawi kecil. Nah seperti itu. Ini yang list. Oke, selanjutnya tadi kita pelajari yang namanya div sama span. Nah ini sudah. Kemudian ini saya coba membuat tulisan dulu. Ini ada heading 1, misal itu adalah judul pertama, jangan lupa ditutup. Kalau ada heading 2, ini semisal sub judul, lalu di bawahnya, sorry ini lupa tutup, lalu ada paragraf, ini untuk deskripsinya, misal ini deskripsi. Nah ini saya copy, paste. Nah ini banyak, coba kita banyakkan. Nah udah cukup. Hasilnya coba kita lihat di sini, hasilnya adalah bawah ini judul, subjudul, nah ini deskripsinya. Oke, nah ini deskripsinya. Nah kemudian kita coba mau warnai semua ini ya.
itu diwarnai dengan warna hijau. Coba kalau satu-satu kita seperti ini, style, color, green. Ini sudah, lalu di dalamnya sini. Ini yang terakhir 3 kita kasih warna hijau. Oke, hasilnya sudah ya. Judul satu warnanya hijau, ini warnanya hijau, ini warnanya hijau. Nah, bagaimana supaya pewarnaannya itu satu tetapi semuanya itu sudah ikut berubah. Nah, caranya adalah tadi kita perlu menggunakan yang namanya div. Nah, ini ya. Sehingga dia kita menggunakan div di sini dulu. Jangan lupa kita tutup. Nah, lalu yang dalamnya, yang isinya ini kita masukkan ke dalam div-nya itu. Nah, oke, karena belum rapi kita rapikan. Nah, gini ya, kita rapikan. Lalu coba kita warnai, style, color, green. Hasilnya seperti apa? Oh, sama, dia tidak berubah. Atau mungkin kita warnai dengan warna yang lain, blue. Nah, kita hanya butuh 1 kali coating ya, itu warnanya berubah semua. Atau semisal tidak hanya ini ya, kita mau teksnya itu center, dari teks lens ini ya, center. Apa hasilnya? Oke, dia jadi tengah semua seperti itu. Ini div fungsinya seperti itu, dia untuk mengelompokkan. Lalu kalau semisal di dalamnya itu sifatnya nanti mau disamakan ya, kita dimasukkan ke sini. Lalu kalau semisal ini ya, waduh, yang deskripsi ini mau saya warnai dengan warna yang lain, semisal daripada kita membuat satu persatu, ini akan banyak, sehingga kita perlu tuliskan defaultnya itu adalah warnanya blue. Lalu tapi untuk yang deskripsinya ini saya mau kasih warna hijau, misal color green. Nah, misal seperti ini, itu hasilnya gimana? Coba kita lihat. Oke, dia warnanya berubah menjadi green. Kenapa? By defaultnya dia diwarnai blue, semuanya ini diwarnai blue. Yang kalau bahasa pemrograman, bahasa HTML, nanti ya bahasa markup ya, lalu ada yang bahasa HTML itu dibacanya dia dimulai dari atas. Nah, pertama dia bacanya ini, pertama dikasih blue. Kalau misal di dalamnya itu ada instruksi untuk memberikan memberikan warna lagi, yaitu nanti akan diproses di sini. Nah, dia sehingga di sini warnanya green seperti itu. Atau mungkin yang ini saya nggak mau tengah untuk yang deskripsinya, saya mau rata kiri aja. Nah, kita text lens left, hasilnya adalah seperti ini. Seperti itu teman-teman. Lalu yang kedua span ya, ini div sudah. Coba kita mau latihan yang span. Span itu semisal ada contohnya apa ya, itu saya buat ini dulu aja, tulisan ini saya pisah dengan ini ya, biar ada pemisahnya. Nah, ini yang atas juga, ini saya pisah dengan HR. Ini HR. Oke. Nah, oke, selanjutnya itu kita masukkan ke dalam sini. Contohnya adalah semisal bla 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 bla, pemrograman web semisal. Itu ada lagi, ada lagi. Copy paste, dan hasilnya adalah seperti itu. Lalu semisal ini ada tulisan lagi, pemrograman web, lanjut.
lanjut, lanjut, lanjut. Nah, semisal. Ini dia jadi satu ya. Oke, karena ini nanti kita perlakukan berbeda ya, sehingga ini kita kasih yang namanya text span ini. Lalu jangan lupa ditutup, dan yang ini juga span, ini nanti perlakuannya juga berbeda. Nah, kalau kita simpan hasilnya sama ya, dia tidak berubah. Tetapi ini kita bisa semisal warnai. Nah, ini style, color, warnanya red. Yang bawah semisal style, color, warnanya blue. Hasilnya seperti ini. Nah, ini perilaku untuk yang pertama, dia seperti itu hasilnya, dan yang kedua seperti itu. Lalu kalau semisal ini nantinya perilakunya sama, tapi hasilnya ini nanti setelah web ini itu ganti baris, gimana? Oke, kalau perilakunya sama, kita tidak perlu membuatkan yang namanya text span lagi. Kita tidak perlu karena perilakunya sama, sehingga di dalam setelah ini kita tinggal ganti baris saja. Nah, ganti baris kemarin gimana caranya? Kita menggunakan tag apa? Kita menggunakan biar rapi, kita di sini enter seperti ini. Pemisahnya adalah BR. Nah, ini ya, ini untuk ganti baris. Nah, ini kita enter. Kalau perilakunya sama ya gini aja. Oke, ini sudah. Tapi kalau perilakunya berbeda, tadi pakai 2 span. Lalu di span ini, misalnya ini ada heading ya. Saya lupa tadi memberikan heading. Ini adalah latihan span. Ini ya. Ya, hasilnya seperti ini. Oke. Nah, di sini sudah ada heading, ada span. Ini kita mau berikan satu perilaku yang sama. Jadi kita tidak perlu membuatkan banyak style di sini. Kita hanya menggunakan yang namanya div. Nah, sama seperti yang tadi. Jangan lupa ditutup. Lalu yang tadi kita pindahkan saja. Ini jangan lupa, jangan ada yang ketinggalan. Dia copy paste-nya harus satu paket. Nah, dia di sini, tidak rapi nih. Oke, saya blok, saya tap sekali. Sudah rapi. Coba kita refresh. Ini belum saya refresh. Coba saya refresh 1 2 3, hasilnya sama. Oke, karena belum kita berikan perilaku di dalam div-nya. Ketika kita mau berikan perilaku, contohnya enaknya seperti apa ya? Ini saya mau buat rata kanan semua. Oke, sehingga di sini saya berikan yang namanya style, lalu text. Ini mau saya buat right nya LBHT. Ini hasilnya 1 2 3 kanan semua. Atau ini kalau semisal mau saya buat contoh tadi ya, teksnya itu yang bawah itu tengah semisal ya, di sini teks center. Coba hasilnya 1 2, dia tidak berubah karena dia mengikuti yang atas ini. Nah, span itu seperti itu. Nah, supaya berubah gimana? Hasilnya sama aja ya. Jadi dia tidak bisa berubah karena kalau span-nya ini dia mengikuti yang atasnya. Kalau di div ini sudah rek ya, di span ini nanti mengikuti. Nah, itu span-nya itu mengikuti. Nah, ini misal ini ya, ini kan warnanya sudah berubah
red ini ya, yang ini red ini. Semisal atasnya ini saya mau defaultnya adalah sebentar, colornya ini saya mau ganti green. Semisal apa hasilnya, dia berubah seperti itu. Ini ya, dia colornya ini terus ini. Oh sebentar, sepertinya untuk letaknya ini memang dia mengikuti yang atasnya. Ini kalau saya buat spread, oh dia tidak berubah. Nah, dia tetap di kanan terus walaupun sudah saya importkan. Ini importan ya, ini artinya pemaksaan, dia tetap tidak berubah. Dia kalau ini lens ini dia mengikuti yang atas ini itu ya, tapi kalau color ini masih bisa diubah sehingga ini tidak berpengaruh. Saya hapus sehingga hasilnya tetap seperti itu. Ini ya hasilnya, ini green, defaultnya warnanya ini merah. Oke, untuk div span seperti itu contohnya. Dan yang terakhir ini contohnya ada semisal kita mau buat form ya, form data mahasiswa, semisal seperti itu. Form data mahasiswa ini coba saya sah dulu HR. Gimana cara membuat form? Ya pertama kita perlu buatkan text form, jangan lupa ditutup. Nah kemudian kita buat buat nama formnya, form apa ya, elemennya ya teks ya biasanya. Kita misal seperti ini ada pertama nama, yang kedua itu nanti ada name semisal, lalu ada email, lalu ada password. Nah lalu yang ini ada lagi ya, list ya, option tadi, checkbox atau radio saja ya. Ini radio button. Dan yang terakhir semisal ini ini submitnya nanti yang terakhir untuk submit. Nah gimana caranya? Oke, yang pertama kita kalau nama itu berarti kita menggunakan yang namanya text field ya, input. Nah input tipenya apa? Kalau nama itu berarti teks. Nah, tipenya teks, namanya apa? Nama ini nanti kalau nama ya kita sesuaikan nama. Oke sudah. Kemudian yang name itu sama ya, input tipe teks juga, karena biasanya name itu kadang ada yang huruf sama angka, tapi kadang juga ada yang angka, tapi amannya kita menggunakan teks. Lalu kalau email ini sedikit berbeda karena yang sekarang itu sudah ada yang namanya tipe email, yang mana nanti kalau misal diinputkan selain format email ini pasti gagal. Ini ya namanya email, yang atas saya lupa kasih nama, name. Oke, selanjutnya ini password, input tipe password. Nah password ini password. Lalu radio. Nah ini gimana kalau radio? Radio itu select. Nah ini ya, kalau radio select
Di dalam select ini baru option. Ada beberapa pilihan, ada beberapa opsi ya. Kalau misal ada dua, ini radionya ini nantinya fungsinya buat jenis kelamin, semisal jenis kelamin. Ini yang pertama itu laki-laki. Lalu ini perempuan. Ini jangan lupa dikasih name-nya di sini. Namanya ini adalah jenis kelamin. Oke, untuk name, kalau misal ada lebih dari satu kata, dia tidak boleh dipisah dengan spasi, tapi pemisahnya kita biasanya menggunakan atau selanjutnya menggunakan underscore atau dash, atau bisa jadi seperti ini, jenis kelamin. Ini ya, K-nya besar, kata kedua dan seterusnya awalnya itu huruf besar. Seperti ini. Yang terakhir itu adalah submit. Kalau submit itu dia menggunakan tag button ya, button tipenya submit. Lalu tulisannya apa? Kirim. Oke. Sementara seperti ini dulu hasilnya. 1 2 3. Oke, seperti ini dia. Satu baris ya, karena tadi belum dipisah-pisah. Oh, ini apa ya? Ini form apa ya? Ini form apa ya? Oh, ini tidak kelihatan ya. Supaya kita bisa memberikan clue ini form apa, kita bisa menggunakan yang namanya placeholder di sini. Placeholder. Ini misal nama. Lalu kalau lagi placeholdernya name. Atau ini jenis email, yang ini adalah password, yang ini adalah tidak ada passwordnya ya, lalu kirim. Coba sudah saya simpan, kita tinggal refresh. Oke, di sini ya, nama, name, email, password. Oke, dia namanya clue-nya munculkan di sini labelnya. Ini ya, bisa dipilih, lalu dikirim seperti itu. Lalu, wah ini masih kosong semua ya, kosong semua, tapi kok bisa dikirim? Nah ini ya, ini lihat perbedaannya di sini ya. Ini saya hapus dulu. Nah ini kalau saya kirim, coba diperhatikan di atas ini nanti pasti akan mengirimkan sebuah data ya. Coba saya kirim. Nah ini dia bisa mengirimkan. Gimana supaya kita berikan validasi? Nah kita berikan validasi sehingga dia di sini itu adalah form actionnya. Kalau action itu fungsinya buat nanti actionnya ya, ngirim atau ada dua ya, ada banyak ya, seperti yang kemarin itu ada get, ada post dan lain-lain. Nah di sini kalau semisal kita mau berikan sebuah validasi, contohnya name ini kita berikan required ya, required. Nah seperti ini. Ini artinya adalah diwajibkan diisi sesuai dengan nama, sesuai dengan tipenya. Ya, coba saya refresh di sini. Ini saya hapus dulu, hasilnya seperti apa coba kita. Nah, dia tidak bisa terkirim karena dia di sini kalau saya kirim di sini ada please fill out this file. Artinya adalah ini nanti tolong dimasukkan tulisan di sini. Ini sudah saya masukkan. Ini belum name-nya, silakan diisi. Emailnya belum, silakan diisi. Nah, karena tadi tipenya email sehingga di sini please include and. Nah, ini ya ada simbol apa ini? Add. Lalu ada
siapa gitu ya. Coba kita kasihkan add. Apakah sudah bisa? Sudah, karena dia di sini membacanya add. Kalau ada add-nya sudah aman. Tapi nggak ada ya email yang seperti itu, biasanya @gmail.com. Passwordnya apa? Nah, dia di sini baru bisa terkirim. Oke, gitu teman-teman. Lalu kalau kita mau ganti baris, ya bisa jadi ya. Kita tinggal BR-kan di sini. Nah, misal seperti ini ya, ini jadinya ganti baris. Lalu gimana kalau saya membuat label? Ini kita seperti ini, label, lalu di dalamnya nama. Nah, ini bisa nama, atau misal tanpa label, hasilnya juga sama. Gitu ya. Seterusnya apa ya? Udah ya kayaknya ya. Ini ya kalau kita mau buat ini, kalau kita mau ngirim ya, coba saya carikan di Google. Saya nggak hafal ini tulisannya, form kirim file, form HTML kirim file. Coba seperti ini, hasilnya adalah kalau kita ngirim file itu harus di ini ada ini enggak. Sebetulnya kalau bahasa pemrograman ya kita sebetulnya nggak perlu dihafalkan ya. Tapi kalau bisa menghafal ya luar biasa itu. Tapi yang paling penting adalah intinya paham dulu. Intinya kalau kita ada file input file ya, di sini misal input tipenya file, nah misal file ya kita perlu ini multi-part form data, sehingga data file ini nanti bisa terkirim. Tapi kalau misal tanpa ini ya nggak bisa, filenya gambarnya tidak bisa terkirim. Nah, hasilnya seperti ini. Ini misal saya mau ngirim ini ya, ini ya, itu biasanya nanti tidak terkirim. Itu ya, kalau ini tidak bisa diterima oleh server walaupun sudah terkirim, tapi dia biasanya tidak diterima oleh server. Di server itu nanti 0 ya, 0 artinya tidak ada data yang dikirim karena dia tidak ada ininya, multi-part ini. Oke, materi HTML yang kedua mungkin cukup di situ. Selebihnya nanti bisa mencari referensi ya di internet, ada banyak sekali referensinya. Soalnya kalau kita bahas HTML ini tidak ada selesainya. Ini bisa ber-SKS ini, atau bisa bersemester-semester. Jadi nggak ada habisnya. Silakan teman-teman nanti mau buat apa itu nanti dicari di Google ya, itu banyak sekali. Atau mungkin kalau misal teman-teman mau bingung mau buat apa dan di Google tidak menemukan ya, tidak ditemukan di Google referensinya, nanti bisa ditanyakan ke saya, bisa lewat grup WA yang sudah disediakan, atau mungkin di kolom komentar. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.